Halo para penggemar dan pecinta fisika. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai penurunan rumus cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. Nah, dasarnya adalah kita menggunakan persamaan Maxwell tentang kelistrikan dan kemagnetan. Tetapi sebelum masuk ke materi ini, harapan saya Anda sudah paham mengenai operator nabla. Kalau belum siap dengan materi ini, belum siap dengan operator nabla, belum mempelajari, silahkan mempelajari di video saya sebelum materi ini. Jadi pelajari dulu operator nabla atau del. Nah, sekarang perhatikan di sini persamaan Maxwell tentang kelistrikan dan kemagnetan itu ada 4 ya. Yang pertama adalah div E itu sama dengan rho per epsilon 0. Rho itu adalah rapat muatan listrik. Epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik ruang hampa, yaitu medan listrik ya. Vektor medan listrik. Nah, terus kemudian yang kedua, div B itu adalah vektor medan magnet, itu sama dengan 0. Yang ketiga, curl E itu adalah min del B per del T, sedangkan curl B itu adalah mu 0 J plus epsilon 0 mu 0 del E per del T. Nah, kalau mu 0 itu permeabilitas magnet ruang hampa ya, sedangkan vektor J itu menyatakan vektor rapat arus. Anggaplah bahwa gelombang medan listrik dari Gm dan gelombang medan magnetnya itu merambat ke sumbu X positif. Jadi C kecil di sini menyatakan cepat rambatnya ke X positif ya. Jadi E itu merupakan gelombang transversal berjalan, sedangkan B juga gelombang transversal berjalan. Jadi kalau misalkan suatu saat vektor E itu seperti ini, vektor B seperti itu ya, bisa dituliskan vektor E itu adalah EJ, di mana J itu vektor satuan ke arah Y. Sedangkan vektor medan magnetnya bisa ditulis BK, di mana K itu vektor satuan ke arah Z. Sedangkan fungsi gelombang berjalannya untuk E-nya adalah EM sin omega T min KX, di mana EM itu amplitudo medan listrik. Nah, terus kemudian omega kecepatan sudut, nah, T tentu waktu rambatnya ya. Kalau K bilangan gelombang, X itu jarak tempuh. Jarak yang ditempuh oleh gelombang. Sedangkan B di sini adalah medan magnet, BM itu adalah medan magnet maksimum atau amplitudo medan magnet, tingginya bukit gelombang medan magnet itu ya. Nah, sedangkan cepat rambat gelombangnya itu kan dirumuskan C sama dengan F kali lambda atau V sama dengan F kali lambda. Tapi di ruang hampa V itu sama dengan C. Jadi C sama dengan F kali lambda sama aja dengan ditulis omega per K. Karena omega itu adalah 2πf, sedangkan K bilangan gelombang itu 2π per lambda. Jadi kalau saya bagi hasilnya kan juga F kali lambda. Jadi boleh ya ditulis omega per K. Itulah cepat rambat cahaya dalam vakum bila dihubungkan dengan kecepatan sudut dan bilangan gelombang. Oke, perhatikan sekarang ya. Saya hanya akan menggunakan 2 persamaan Maxwell untuk menurunkan cepat rambat gem dalam ruang hampa. Jadi hanya dengan 2 persamaan sudah cukup untuk menurunkan kecepatannya. Perhatikan baik-baik bahwa curl E itu bisa dihitung seperti ini kan. Nah, perhatikan E-nya itu saya ganti dengan ini. EJ ya Pak? EJ. Nah, kalau begitu hasilnya apa ini? Jelas hasilnya seperti ini ya. Kalau saya crosskan ke dalam, jadi del E per del X I cross J plus del E per del Y J cross J plus del E per del Z K cross J. Tapi I cross J itu tidak lain adalah K kan? Jadi kalau begitu ini hasilnya del E per del X K, begitu kan? Nah, tapi perhatikan di sini J dot J cross J itu 0. Nah, ingat ya perkalian vektor. Karena sudutnya 0, J dengan J. Nah, J cross J itu kan hubungannya nanti dengan sinnya itu, sin sudutnya. Terus kemudian K cross J. K cross J itu memang tidak 0, tapi del E per del Z. Karena ini tidak mengandung variabel Z, berarti omega T min KX itu bilangan. Bilangan itu kalau turunkan kan 0, jadi 0. Akhirnya ini hanya dapat del E per del X K, seperti itu. Jadi kalau begitu saya bisa menulis persamaan 3 itu seperti ini. Curl E itu sama dengan, tadi kan gini, in del B per del T. Jadi yang sebelah kiri bisa ditulis apa?
Berarti bisa ditulis del E per del X gitu kan ya, K. Nah, yang sebelah kanan min del per del T, B-nya itu adalah ini, B kali K. Jadi apa yang bisa disimpulkan, berarti persamaan ini bisa saya tulis del E per del X itu sama dengan min del B per del T. Nah, seperti itu. Saya dapat persamaan ini ya. Nanti dari persamaan ini saya akan turunkan hubungan antara EM dengan BM-nya. Nah, coba sekarang kita turunkan ya, del E per del X. Fungsinya, perhatikan, fungsinya ini fungsinya ya. Del E per del X berarti diturunkan ke arah X. Berarti hasilnya yang ruas kiri adalah EM, ya kan? Terus kemudian omega T min KX diturunkan ke arah X. Berarti omega T ini merupakan suatu konstanta. Jadi hasilnya adalah min K. Hasilnya min K. Turunannya sin itu adalah cos ya. Cos omega T min KX sama dengan yang sebelah kanan min del B per del T, berarti kan BM. Nah, omega T min KX diturunkan terhadap T itu omega, turunannya sin itu cos. Cos omega T min KX. Seperti itu. Akhirnya saya bisa mencoret cosnya. Nah, cosnya bisa saya coret. Berarti kalau begitu ini EM, saya bagi BM, itu hasilnya adalah omega per K. Tapi omega per K tadi itu apa? Omega per K tadi itu kan cepat rambat gem dalam vakum. Jadi kalau begitu, itu adalah C begitu. Oke, jadi sekarang saya dapatkan persamaan ini. Persamaan yang keempat ini perhatikan ya. Karena ini adalah GEM, gelombang elektromagnetik, sifatnya netral, jadi rapat arusnya ya tidak ada. Karena memang gem itu kan nggak nyetrum ya, netral. Jadi rapat arusnya tidak ada. Jadi kalau begitu bisa ditulis nabla cross B atau curl B-nya itu ini 0 ya. Nah, ini 0. Berarti hanya bisa tulis epsilon 0 mu 0 del E per del T. Seperti itu. Curl B itu apa? Jadi curl B itu ya sama seperti tadi. Jadi curl B itu kan del per del X I plus del per del Y J plus del per del Z K cross B ya, cross B, B B-nya ke arah K. Nah, ini saya ganti ini ya, seperti ini. Terus kemudian yang kiri ya tetap epsilon 0 mu 0 del E per del T, seperti itu. Sama seperti tadi, kalau K dengan K 0 hasilnya. Nah, B diturunkan terhadap Y ya 0, karena apa? Di sini fungsinya T sama X ya. Jadi Y, Z tidak ada di situ. Berarti omega T min KX dianggap bilangan. Sehingga cuma ada ini aja, del per del X. I cross K itu adalah min J nanti. I cross K min J. Jadi ini del B, nah ini min J gitu. Min J, I cross K. Nah, ini sama dengan epsilon 0 mu 0 del E. Nah, I-nya kan J pakai J ya. Jadi langsung saya tulis seperti itu, del T, seperti ini. Nah, ini bisa kita tulis min del B per del X itu sama dengan epsilon 0 mu 0 del E per del T. Sekarang dengan persamaan terakhir yang kita dapatkan, mari kita turunkan B-nya ini ya. Jadi kalau begitu di sini min del B per del X, berarti kita turunkan, berarti kan BM, ya kan? BM diturunkan ke arah X, diturunkan ke arah X, berarti kalau begitu ini min K ya, min K. Nah, turunan sini itu adalah cos, cos omega T min KX. Dan ini akan sama dengan apa? Turunannya ini. Nah, ini epsilon kali mu 0 masih dikalikan dengan turunan medan listrik terhadap waktu. Jadi turunan medan listrik terhadap waktu berarti EM. Ini omega T diturunkan. Omega ya, turunannya sini itu cos omega T min KX. Cosnya ini bisa dicoret ya, ruas kiri ruas kanan, berarti ini hasilnya BM dikalikan K. Nah, itu akan sama dengan epsilon kali mu 0 EM dikalikan dengan omega, seperti itu.
Nah, sekarang berarti saya bisa menulis seperti ini. Ruas kiri BMK tak pindahkan ke ruas kanan ya. Jadi ini jadinya epsilon mu 0 gitu ya. Terus kemudian di sini EM, BM saya pindah ke ruas kanan, K-nya juga saya pindah ke ruas kanan. Seperti ini. Jadi ini 1 epsilon 0 mu 0. EM per BM itu adalah C. Omega per K itu adalah C. Jadi akhirnya di sini dapatnya adalah C kuadrat sama dengan ini epsilon 0 kali mu 0, atau C-nya itu adalah seperakar epsilon 0 mu 0. Nah, akhirnya kita dapatkan rumus kecepatan gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa seperti itu. Hanya dengan menggunakan dua persamaan Maxwell kita dapatkan hasilnya. Nah, kita tahu bahwa epsilon 0 itu adalah permitivitas listrik ruang hampa, nilainya 8,85 kali 10 pangkat min 12 satuan dalam sistem internasional, sedangkan mu 0-nya itu adalah permeabilitas magnet ruang hampa, 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per ampere meter. Nah, ini kalau kita hitung dengan menggunakan kalkulator, kita masukkan sini ya, pi-nya 3,14. Nanti C-nya akan didapatkan hasil 2,9986 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Atau ini sering dibulatkan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, inilah cepat rambat gelombang elektromagnetik dalam ruang hampa. It's very easy problem, not complicated.